Assalamualaikum, welcome back to Invest Saham. Pada video ini kita akan update money flow untuk saham big banks dan saham menarik lainnya. Sebelum lanjut, disclaimer on, ini bukan ajakan jual beli saham, so langsung saja kita ke pembahasan. Jadi hari ini IHSG menguat 0,2% di level 6.766 karena akumulasi asing. Jadi hari ini asingnya net buy 239 miliar di market reguler. Hal ini juga didukung dengan penguatan rupiah yang sebesar 0,7%, close di 16.605 rupiah per 1 US dollar. Tentu saja ini menjadi katalis yang sangat positif ya, karena rupiah kita sempat melemah ke level 16.800-an per 1 US dollar. Jadi kita berharap dengan adanya penguatan rupiah dan asing kembali masuk ke IHSG, semoga saham-saham yang sedang kita pegang ya, yang sedang kita investasikan bisa kembali naik dan juga rebound guys ya. Tapi kita melihat meskipun hari ini IHSG ditutup menguat 0,2%, tapi ternyata APBN Indonesia masih mengalami defisit 104,2 triliun rupiah. Hal ini juga disebabkan oleh penurunan penerimaan pajak negara, guys ya. Jadi semoga saja ke depannya pengeluaran atau APBN ini bisa ditekan angkanya sehingga tidak lebih besar pasak daripada tiang, guys ya. Jadi saham pertama yang akan kita analisa di video ini adalah saham BBCA. Untuk BBCA hari ini ada kenaikan 1,15%, close di Rp8.825 per saham. Jadi selain kita akan bahas technical dan juga money flow untuk saham-saham big banks dan saham lainnya, kita pun akan bahas ya update terkait dengan laba saham big banks yang sudah rilis, terutama untuk kuartal 1 2025 ini. Jadi teman-teman stay tune ya, silahkan tonton sampai akhir. Oke, untuk BBCA hari ini ada akumulasi yang cukup besar ya, terutama dari investor asing, ada BKZP yang sebagai top buyer hari ini. Dan net buy asing mencapai 440 miliar guys, menjadi saham yang paling banyak diakumulasi asing. BBCA kalau misalnya kita perhatikan memang cukup menarik ya, di level saat ini pun di bawah 9.000 masih oke untuk averaging down saham. Jadi teman-teman yang masih floating loss, masih nyangkut di BBCA, kalau misalnya masih ada cash, bisa untuk melakukan averaging down dan semoga bisa rebound kembali. Karena hari ini mulai terlihat ya adanya akumulasi asing yang sebesar 440 miliar net buy asing hari ini. Hal ini juga kemungkinan ya karena laba BBCA pada kuartal 1 itu meningkat ya. Dari yang tadinya 12,8 triliun di kuartal 1 tahun sebelumnya di tahun 2024, secara year on year naik menjadi 14,1 triliun rupiah guys ya. Jadi, kenaikan laba BBCA tentu saja ya ini membuat investor asing kembali melakukan akumulasi untuk saham BBCA ya karena resultnya ternyata bagus. Lalu bagaimana dengan Bank Mandiri? Untuk BMRI hari ini ada koreksi 1%, close di Rp4.890 per saham. Masih cukup sideways, tapi ada hal yang cukup menarik dari Bank Mandiri. Meskipun hari ini ada distribusi guys ya, tanggal 30 April ada normal distribution, terutama dari asing ya, BK, AKKZZ, PRX, dan juga TP, dengan net sale 271,5 miliar, tapi kita lihat guys ya, ternyata laba Bank Mandiri ini juga cukup menarik. Laba BMRI juga bisa naik dari 12,7 triliun menjadi 13,1 triliun. Yang artinya ya ada kenaikan laba bersih pada kuartal 1 tahun ini secara year on year-nya. Nah, tentu saja ini menjadi katalis yang juga positif untuk Bank Mandiri dan meskipun hari ini ada net sell dari investor asing, semoga ya di tanggal 2 nanti ya karena besok kita akan libur guys ya. Semoga di tanggal 2 nanti saham-saham big banks bisa kembali rebound ya karena hasil dari laba dan laporan keuangannya yang bagus seperti itu. Kita move ya ke saham BBRI. Untuk BBRI hari ini masih close di harga yang sama di Rp3.850 per saham ya. Untuk BBRI ada sedikit distribusi terutama dari YU, AKYP, namun BKCP-nya akumulasi. Ada net sell ya hari ini asingnya dari asing sebesar 77,6 miliar. Jadi BBRI hari ini masih di net sell asing ya, meskipun memang tadi sempat turun tapi kembali ke harga closing kemarin yaitu di 3.850, which is BBRI masih cukup sideways. Kita coba lihat ya, untuk laba bersih kuartal 1 BBRI, ternyata ada penurunan dari 15,8 triliun menjadi 13,7 triliun. Laba kuartal 1 BBRI year on year-nya turun ya. Artinya kemungkinan jika kuartal 2, kuartal 3 dan kuartal 4 tidak ada recovery ya dari kenaikan laba bersihnya, maka nanti dividennya berpotensi akan lebih kecil dibandingkan dengan dividen tahun sebelumnya. Dan juga ya dibandingkan dividen final tahun ini. Seperti itu, guys. Jadi untuk saham BBRI ya mungkin teman-teman harus lebih apa ya, melihat situasi ini sebagai peluang untuk beli di harga bawah. Jadi
Kalau tadi BBCA dan Bank Mandiri di harga sekarang masih cukup menarik, untuk BBRI karena result-nya kurang bagus ya, laporan keuangannya kurang bagus, jadi teman-teman lebih baik tunggu di harga diskon saja. Tunggu di sekitar 3.600. Di harga sekarang belum terlalu, menarik ya, karena ada kemungkinan harga sahamnya turun karena labanya yang juga turun. Lalu bagaimana dengan BBNI? BBNI hari ini ada kenaikan 0,9%, close di Rp4.180 per saham. Kita lihat hari ini ada sedikit distribusi ya dari DXXL dan YP, dan asing juga beberapa ada yang net sell ya. Overall net sell hari ini adalah 12,7 miliar untuk saham BBNI-nya. Meskipun ada ZP, SQ, YU dan juga BK yang akumulasi ya. Jadi kita lihat untuk BBNI ternyata, kinerja kuartal, 1-nya itu ada sedikit kenaikan. Ya kenaikannya tidak terlalu besar guys ya, kenaikannya tidak terlalu besar, jadi masih cukup sideways ya. Untuk, laba kuartal 1 BBNI ya, ini di kuartal 1 sebesar, 5,3 triliun saja, seperti itu guys. Jadi ya tidak jauh berbeda lah ya kalau misal kita bandingkan secara year on year ataupun secara kuartalan, seperti itu. Oke, jadi untuk saham Big Banks yang kita lihat cukup menarik ya dari sisi fundamental ya, dari sisi kinerja, laporan keuangan ternyata adalah BBCA dan juga BMRI. Nah, teman-teman silahkan pilih aja nih mau yang mana. Tapi kalau misalnya kita lihat harga sahamnya pun ya ternyata Bank Mandiri masih, yang paling menarik karena masih cukup sideways di 4.800-an ya, di bawah 4.900 masih cukup oke lah untuk, kembali akumulasi saham Bank Mandiri. Nah, jadi pertanyaannya, saham apa sih yang masih menarik untuk kita beli ya, selain tadi yang sudah kita bahas, ada BBCA dan juga Bank Mandiri tadi. Nah, jadi kalau ya teman-teman melihat sebuah saham rebound, naik ya dari level terendahnya dan perlahan-lahan mulai kembali ke level yang lebih tinggi, maka teman-teman sebaiknya dihindari. Contohnya INDF. INDF hari ini naik 6,6%, close di Rp8.000 per saham. Nah, kalian lihat di tanggal 20 Februari ini juga sempat menyentuh level yang sama di 8.000. Tapi kita lihat dulu ya, untuk hari ini ada akumulasi dari asing ya, BKNIZP masuk ya, net buy sebesar 12,2 miliar. Tapi yang harus kalian perhatikan adalah ini bukan area beli lagi, karena ini adalah area take profit. Kecuali kalian sudah beli di harga bawah gitu ya. Ini adalah area take profit, bahkan untuk averaging up pun tidak saya rekom gitu ya, tidak saya ini ya, tidak terlalu bagus lah. Nah, kalau misal kalian lihat, ya INDF ini sudah naik dari level terendahnya ya, sejak pembagian dividen yaitu di 5.900, 6 ribuan, sudah naik ya sampai di 8.000 ya di closing hari ini. Bahkan di beberapa waktu sebelumnya ini sempat menyentuh di resisten di 8.200. Jadi 8.000 ya closing hari ini bukan harga entry, bukan harga masuk ya. Saya bilang seperti ini karena banyak teman-teman yang FOMO. Ya terkadang ya banyak teman-teman yang, FOMO, investor pemula yang FOMO, mereka asal masuk saja. Jadi meskipun asingnya masuk ya, kalian jangan coba-coba masuk karena kenapa? Karena kita lihat, ini adalah area, jual, area take profit ya, teman-teman yang sudah buy on weakness, ini adalah area jual. Alasannya apakah ini area jual bukan area beli? Nah, kalian lihat di sini ada investor retail yang jualan. Ini banyak sekali investor retail yang jualan, mereka take profit. Ya jadi kalau misal kalian masuk di harga sekarang, otomatis kalian nanti akan cuci piring. Ya kan menjadi, apa ya, ibaratnya punya average atas dan harga sahamnya kesulitan naik, nah nanti teman-teman floating loss, yang malah sering nyangkut. Dan mungkin rebound pun kita tidak tahu, kalau misalkan nanti asingnya sudah jualan, ya, untuk asingnya entry kembali itu, mungkin harus menunggu lama gitu ya. Jadi kita lihat hari ini ada YPPD, XL ya, dan juga XC yang hari ini take profit dan banyak juga investor domestik yang take profit, seperti itu. Jadi ini bukan area beli ya. Nah, jika kalian ingin mencari saham-saham yang menarik, pastikan kenaikannya belum terlalu tinggi dari harga bawahnya, seperti itu. Nah, ini kan contohnya ada Kalbe Farma nih, hari ini juga naiknya cukup menarik ya, sudah naik 36%, tapi masih ada titik resisten tertingginya, yaitu di 1.700, 1.800-an. Jadi masih cukup tinggi sebenarnya untuk kesempatan Kalbe Farma bisa lanjut naik lagi. Meskipun ya, hari ini ada kenaikan 8,3%, close di Rp1.365 per saham, mungkin ada teman-teman yang baru masuk ya. Tapi kita lihat meskipun asingnya keluar jualan ya, ada AKRXBK sebagai top seller dengan net sell 15,2 miliar. Tapi kita lihat beberapa investor asing dan juga investor domestik melakukan akumulasi sehingga harga saham Kalbe Farmanya naik. Nah, jadi
Ketika ya teman-teman melihat peluang seperti ini, ada pola cup with handle ataupun memang, sideways ya, mulai naiklah, teman-teman bisa buy on breakout di MA50 ya, MA terdekat, ataupun buy on breakout di resistan. Untuk resistan sebelumnya Kalbe Farma di 1140, lalu buy on breakout-nya di 1175. Ini adalah 2 level entry yang, bisa diambil. Nah, lalu ketika sideways pun sebenarnya masih bisa. Semakin mendekati level support di MA50 dan ketika ada pantulan, nah ini juga bisa teman-teman jadikan sebagai titik entry. Ini kan sideways. Nah, teman-teman ya setidaknya masuk di 1200. Dan ketika kenaikan hari ini ya kita lihat beberapa investor retail juga take profit nih, ada SQ, YP dan juga XL, lalu ada OD, NI ya yang XC juga ada take profit seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas ya. Mumpung besok tanggal merah libur, kita akan coba kasih watchlist ke teman-teman kira-kira saham apa saja sih yang menarik ya untuk di entry buy ya di kondisi sekarang karena kita sudah melihat nih tanda-tanda reversalnya. Ya setidaknya sampai 2 minggu mendatang ya sebelum sell in May kita bisa cari cuan kembali. Ya, jadi kita akan bahas ya besok terkait dengan saham-saham yang menarik untuk entry buy di fase sekarang ini. Selanjutnya yang kita lihat menarik adalah Cepin. Cepin juga menarik ya, karena ini mulai rebound lagi dan kita sempat bahas ya di IQ Saham ya, di IQ Saham kita sempat bahas juga Cepin. Dan ketika ada kenaikan seperti ini 6,5% berarti ini menambah cuan teman-teman. Dan kita lihat memang asingnya pun masih rutin akumulasi. Hari ini juga ada akumulasi dari asing ya. Ada BKZ, PYUKZ, RXBB dan juga AG. Nah, kita lihat untuk Cepin sendiri ya, ini cukup menarik ya. Teman-teman bisa coba perhatikan kenaikan dari Cepin ini kenaikan yang bertahap ya, tidak langsung naik tinggi seperti saham Konglo. Jadi naiknya ya terkadang, di kisaran 2-3% gitu ya. Nah, ketika kenaikan seperti ini dilihat akumulasinya. Jika akumulasi asingnya bagus, teman-teman bisa coba entry. Dan ketika harganya naik seperti ini, teman-teman bisa take profit. Seperti teman-teman yang lain ya, kita lihat ada CC, SQ, XL ya, beberapa investor retail ini mulai jualan. Ada PDNI ya, lalu juga ada EP ya. XC juga ada ya yang jualan di saham Cepin, seperti itu guys. Oke, jadi kita sudah bahas guys ya saham-saham big bank semoga bisa rebound kembali ya, terutama BBCA dan juga Bank Mandiri yang ternyata kinerja laporan keuangannya sangat-sangat bagus ya. Semoga bisa rebound dan bisa naik ke level yang lebih tinggi dengan akumulasi besar-besaran dari investor asing. Oke guys, kita cukupkan untuk pembahasan kita di video ini. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Thank you for watching. See you on the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.